Hai hai hai, masih geng, apa kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, Mimin doain semoga sehat selalu ya. Nah, berhubung di lingkungan Mimin lagi banyak banget orang meninggoy, Mimin jadi kepengen ngebahas tentang film yang judulnya The Monkey. Diadaptasi dari cerita pendek karya bapak horor Stephen King, film The Monkey ini mengusung tema horor yang dipenuhi dengan dark joke, bertabur dengan adegan kematian yang aneh dan bikin shock. Penasaran seseru apa sih filmnya? Sebelum lanjut, Mimin ingetin untuk like, subscribe, dan jangan sungkan buat komen-komen juga ya. Tanpa basa-basi lagi, siapin segelas kopi and let's play the movie. Cerita berawal di sebuah toko antik. Seorang lelaki berseragam tentara bernama Pete terlihat sangat gugup. Dengan keadaan lusuh dan berlumuran darah, Pete membawa serta sebuah boneka monyet penabuh drum. Setelah membunyikan bel beberapa kali, muncullah si penjaga toko tersebut. Seorang lelaki parubaya berkacamata dan berperut buncit. Pete menyodorkan mainan monyetnya dan meminta si penjaga toko untuk mengambil kembali si monyet. Awalnya Pete merasa anak lelakinya akan menyukai si monyet, namun sekarang ia yakin mereka nggak akan menyukai monyet mainan tersebut. Si penjaga toko lalu menunjuk tulisan yang tergantung di dinding. Di sana tertulis bahwa ia nggak menerima pengembalian mainan. Lagi pula si monyet terlihat seperti sudah rusak. Stick drum yang seharusnya terletak di atas drumnya malah terangkat ke atas kepala si monyet. Pete mengatakan bahwasannya jika sticknya telah turun ke bawah, maka celakalah mereka. Dan tiba-tiba sticknya benar-benar turun. Melihat beberapa senjata di toko itu, Pete berinisiatif membakar si monyet penabuh drum. Mainan monyet itu pun terlihat meleleh, namun ternyata cerita berpindah fokus ke anak kembar bernama Hal dan Bill. Hal adalah seorang anak tipe kutu buku, sedangkan Bill berbanding terbalik dari Hal. Bill merupakan seorang anak lelaki yang easygoing namun terkadang bisa sangat menyebalkan dan seringkali mengolok-olok Hal. Sampai-sampai Hal sempat berharap bahwa Bill tak pernah ada. I hate you, Bill Shelbourne. Ibu dari Hal dan Bill bernama Lois. Semenjak ditinggalkan oleh suaminya, Lois membesarkan Hal dan Bill semampunya. Meskipun terkadang ia mengeluhkan tentang suaminya yang selalu datang dan pergi sesukanya. Setelah sekian lama suaminya tak kunjung kembali, Lois memberi izin pada Hal dan Bill untuk mengambil apapun barang milik ayah mereka yang Lois telah tempatkan di sebuah lemari. Karena ditinggalkan semenjak mereka sangat kecil, Hal dan Bill sangat penasaran seperti apa sih ayah mereka. Maka dari itu mereka membongkar barang-barang milik sang ayah. Di sana mereka menemukan sebuah seragam tentara serta beberapa senjata seperti bumerang dan lain-lain. Mata Hal tertuju pada sebuah box besar berwarna biru muda. Di atas tutup boxnya terdapat sebuah tulisan monyet penggiling organ dengan tanda kutip seperti hidup. Penasaran, Hal membuka boxnya dan ternyata gengs, box itu berisi mainan monyet penabuh drum. Don't Bill, it's Dad. Stupid thing's broken anyway. Sore harinya, Bill dan Hal diajak oleh pengasuh mereka yang bernama Annie ke sebuah restoran Jepang. Di sana, mereka duduk di area bar tepat di depan chef yang sedang mempertontonkan keahlian mereka dalam memainkan pisau dapur. Namun Bill tampak sedikit kesal melihat si koki yang mencoba menarik perhatian Annie. Sementara itu, di mobil si monyet mulai menabuh drumnya. Dan tiba-tiba Annie yang meninggal seketika akibat dari ulah si koki yang kelepasan setan menyisakan trauma terhadap Hal dan Bill. Meskipun tragedi tersebut diklaim sebagai kecelakaan, namun tersirat sedikit rasa keraguan dalam benak Hal.
Guna menghibur kedua anaknya, Lois pun mengajak mereka untuk meluapkan kesedihannya dengan menari bersama. Esok harinya di sekolah, beberapa anak mengejek dan bahkan mengambil paksa celana panjang yang dipakai oleh Hal. Alhasil, Hal pun pulang hanya dengan memakai sempak. Ketika pulang dan memasuki kamarnya, Hal kaget melihat mainan monyetnya telah berada di sana. Seharian itu, Hal merasa heran dengan keberadaan si monyet yang selalu hadir seolah mainan itu hidup dan bergerak semaunya sendiri. You didn't have anything to do with my babysitter's head, right? Malamnya, ia mengungkapkan kecurigaannya tentang si monyet yang bisa jadi ada hubungannya dengan kematian Annie. Lagi-lagi Bill mengejek Hal karena ketertarikannya kepada si monyet yang Bill anggap terlalu berlebihan. Kejailan Bill nggak cukup sampai di situ. Esok harinya, ia turut mengajak gengnya dan melempari Hal dengan beberapa dus buah pisang. Who talks to their mother like that? Penuh amarah pada Bill, ia meluapkannya pada si monyet dan berkata bahwa ia berharap Bill meninggal. Masih diliputi emosi yang menggebu-gebu, Hal memutar kunci si monyet. Si monyet mulai menyeringai dan mengangkat serta memutar stick drumnya. Di atas terdengar bahwa Bill baru saja datang dan langsung menuju dapur untuk mengecek keberadaan Lois. Lalu tiba-tiba si monyet mulai menabuh drumnya. What the fuck? The doctors called what happened to my mom a boomerang aneurysm. But I was the only one who knew what it really was. Menurut analisa dokter, kematian Lois diakibatkan oleh pendarahan yang terjadi di dalam organ dalam Lois. Namun Hal meyakini bahwa kematian ibu mereka merupakan ulas si monyet. Hal sangat terpukul mengetahui bahwa ia mungkin menjadi sebab Lois meninggal. Ia kini menyadari bagaimana cara kerja si monyet. Dimulai dari memutar kunci yang membuatnya mengangkat stick drumnya. Lalu ketika stick drumnya turun dan si monyet mulai menabuh drumnya, saat itulah pembunuhan terjadi. Si monyet membunuh siapapun dan kapanpun yang ia mau. Dan ia nggak akan pernah tunduk pada perintah siapapun. Malam setelah pemakaman, Hal memutuskan untuk mencincang si monyet menjadi beberapa potongan kecil dan membuangnya ke tempat sampah. The fuck? Setelah itu, Hal dan Bill pindah keluar kota untuk tinggal bersama dengan Bibi Ida dan Paman Chip. Sesampainya di rumah Bibi Ida, Hal dan Bill mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan, meskipun Hal masih diliputi rasa bersalah. Sementara Bill masih belum bisa move on dari kematian Lois. Ia bahkan masih menggunakan setelan jasnya seolah-olah dia masih berkabung. Di tengah malam ketika Bill sedang melamun, sesuatu di luar jendela kamarnya menarik perhatiannya. Dan ternyata si monyetlah yang telah menarik perhatiannya. Monyet mainan itu ternyata masih utuh sama seperti saat mereka menemukannya pertama kali. Why the hell did you bring it? I didn't. I chopped it up. Think you killed babysitter Annie? How the hell should I know? Ketika Hal menceritakan tentang kematian yang berhubungan dengan si monyet kepada Bill, Bill memutuskan untuk mencoba memutar kunci si monyet. Dan benar saja, esoknya Paman Chip lah yang meninggal. I overheard the Undertaker say that when they dumped the body out, it looked like someone had dropkicked. Paman Chip meninggal akibat injakan dari puluhan kuda liar saat ia tertidur ketika melakukan camping di sebuah pegunungan. Setelah yakin dengan kekuatan si monyet, Bill dan Hal kemudian memasukkan si monyet ke dalam boxnya, merantainya lalu melemparkan kotak itu ke dalam sebuah sumur yang amat sangat dalam, tepat di bukit belakang rumah Bibi Ida. "25 tahun kemudian, di suatu malam Bibi Ida terbangun karena mendengar sebuah lagu dari bawah basement. Sambil berbekal sebuah senapan, ia berkeliling memeriksa keadaan.
Namun karena lampu basement tiba-tiba padam, Ida yang mulai menaiki tangga untuk keluar dari basement malah terjatuh. Muka Ida pun dipenuhi dengan kail pancingan. Setelah mencabuti kailnya, Ida mulai mencium bau gas. Dan saat ia mengendus kompor, tiba-tiba api kompor menyala dan membakar wajah Ida. Cerita lalu berpindah kepada Hal. Ia kini berprofesi sebagai kasir di supermarket. Ketakutan akan kemunculan si monyet membuat Hal menjauh dari orang-orang terdekatnya. Ia telah kehilangan kontak dengan Bill, bahkan Hal memilih untuk menjauh dari anaknya dan memutuskan untuk bertemu dengannya hanya 1 tahun 1 kali. Dan hari inilah hari di mana ia akan bertemu dengan anaknya yang bernama Pete. Di sana diketahui bahwa si Ted berencana mengadopsi Peter. Dan itu membuat Hal akan kehilangan haknya sebagai ayah Peter, termasuk pertemuan 1 tahun sekali yang biasa mereka lakukan. Maka dari itu mantan istrinya menyarankan Hal untuk menghabiskan waktu bersama Peter beberapa hari ke depan. Honey, what are you guys talking about? Cerita pun beralih ke rumah Bibi Ida yang tengah diadakan pelelangan. Nampak si monyet yang masih utuh tanpa celah sedikit pun ikut dilelang. Seorang lelaki gondrong dan aneh bernama Ricky mendekati si monyet. Melihat si monyet mengingatkan Ricky akan ayahnya yang telah lama menghilang. Maka dari itu ia akhirnya membawa si monyet pulang. Hal memutuskan untuk menghabiskan weekend bersama dengan Pete. Mereka berdua menginap di sebuah motel kecil di persimpangan jalan. Setelah mengobrol sebentar, akhirnya mereka berdua pun terlelap. Di tengah malam, Hal terbangun mendengar ponselnya berdering. Hal pun keluar kamar untuk menerima panggilan yang ternyata datang dari Bill. Bill memberitahukan tentang kematian Bibi Ida. Dikarenakan rumah Bibi Ida beserta isinya akan dilelang oleh seorang agen real estate, Bill meminta Hal untuk pergi ke rumah Bibi Ida dan memastikan bahwa si monyet tidak muncul di pelelangan. Hal menolak untuk berpikir bahwa kematian Ida berhubungan dengan kembalinya si monyet. Namun jauh di benaknya Hal tahu bahwa si monyet dapat muncul dimanapun dan kapanpun. Setelah memaksa Hal untuk mengurus si monyet, Bill pun menutup teleponnya. Dan belum sempat Hal mencerna tentang semua perkataan Bill, ia dikagetkan dengan mesin pendingin yang jatuh hampir mengenai dirinya. Si mesin yang masih dalam keadaan menyala terjatuh di atas genangan air yang mengalir menuju sebuah kolam renang. Sebelum Hal sempat mencegah, salah seorang tamu keburu terjun menuju kolam renang. Wait! Kejadian tersebut menyadarkan Hal akan kehadiran si monyet yang telah dinyalakan oleh seseorang, entah siapa itu. Di tengah kepanikan, Hal hendak memulangkan Pete sementara ia akan pergi ke rumah Bibi Ida. Namun di tengah perjalanan, Pete yang penasaran dengan kehidupan ayahnya malah ingin ikut bersamanya menuju rumah Bibi Ida. Melihat muka Pete yang begitu memelas karena ingin menghabiskan waktu bersama dengan dirinya membuat Hal luluh dan menyetujui permintaan Pete. Namun ingatan tentang si monyet membawa kembali rasa bersalah Hal akan kematian ibunya. Sampai-sampai sudah beberapa malam ini ia mengalami mimpi buruk. What are you doing in here all alone, Hal? You got any advice? And take care of your gut. Try not to kill everybody around you. Siang harinya mereka tiba di rumah Bibi Ida. Hal meminta Pete menunggu di mobil sementara ia akan masuk ke dalam rumah Ida. Namun Pete bersikeras ingin melihat tempat yang ditinggali Hal sewaktu masih kecil. Di tengah perdebatan, mereka dikagetkan dengan kemunculan agen real estate yang bernama Barbara. Jesus! Yeah, okay. Hey there. Coming? Oh, yeah, right. Hi. Oh, hello there. Setelah sedikit berbasa-basi, Barbara mengajak Hal untuk mengecek barang-barang di rumah Ida.
sambil bergosip tentang beberapa kematian tragis yang terjadi di lingkungan mereka tepat setelah Bibi Ida meninggal pada hari Senin. Nah, hari Selasanya, giliran Mitch yang meninggal tergiling mesin pemotong rumput. Lalu di hari Rabu, Bert meninggal karena mesin uap. Dan berikutnya, giliran Nancy yang mati akibat gigitan ular saat ia tengah bermain golf. Sambil masih menggosip, Barbara kemudian mencoba membuka pintu salah satu lemari. Dan Hal pun mulai merasa firasat yang gak enak banget. Ia meminta Barbara untuk gak mencoba membuka pintu itu. Namun sayangnya Hal lagi-lagi terlambat. Begitu pintu lemarinya terbuka, senapan di dalamnya terjatuh dan melesatkan tembakan tepat di jantung Barbara. Kepolisian mulai mewawancarai Hal tentang kejadian tragis yang menimpa Barbara. Setelahnya, sang polisi pun meminta Hal agar tidak meninggalkan kota. Di luar rumah Ida, banyak warga tengah berkerumun dan bersorak entah untuk apa. Di antara mereka, salah satunya tengah berdiri Ricky. Hal masih mencoba menemukan keberadaan si monyet di rumah Bibi Ida. Tak lama, telepon di sana berdering. Hal pun mengangkatnya dan ternyata itu adalah Bill. Hal memberitahukan bahwa si monyet tuh nggak ada di sana. Kemungkinan sih si monyetnya udah terjual di pelelangan yang dilakukan sehari setelah kematian Bibi Ida. Seseorang pasti telah membelinya dan memutar kuncinya karena di sini telah terjadi banyak sekali kematian yang aneh. Hal yang mulai penasaran bagaimana kabar Bill menanyakan keberadaan Bill, tapi Bill malah menutup teleponnya. Hal mencoba mencari nomor telepon Bill di buku telepon. Anehnya, dia melihat ada nama tertulis Mrs. Monkey di buku telepon itu. Hal lalu memutar nomor telepon Mrs. Monkey dan ternyata nomor telepon tersebut tersambung kepada Bill. Di benaknya Hal berpikir bahwa mungkinkah selama ini Bill yang telah memutar kunci si monyet? Cerita lalu berpindah fokus kepada Bill. Kecintaannya terhadap ibunya membuat Bill gak bisa move on dari kematian Lois. Setelah mengetahui kekuatan si monyet, ia tersadar akan kemungkinan bahwa Hal telah memutar kunci si monyet yang mengakibatkan kematian Lois. Setelah menyadari hal itu, Bill mencoba mengambil si monyet di dasar sumur. Namun ternyata si monyet udah hilang. Yang tertinggal di sana hanyalah kunci yang terlepas dari tubuh si monyet. Bill yakin si monyet akan muncul suatu saat nanti. Maka dari itu ia pun menunggu dan terus menunggu. Sampai pada suatu hari ia mendapatkan sebuah pesan bertuliskan perintah untuk memutar kunci. Bill tahu si monyet akan muncul dalam waktu dekat. Ia lalu memodifikasi setelan jas yang ia pakai di pemakaman Lois sebagai simbol pengingatnya akan kematian Lois. Sambil masih terus mencari keberadaan si monyet. What was death, Mrs. Monkey? With only one thing left. Singkat cerita, Bill akhirnya menemukan si monyet yang tengah dijual Ricky melalui iklan di koran. Ia lalu membawa pulang si monyet, menempelkan kuncinya dan langsung memutar kunci tersebut sambil mengharapkan kematian Hal. What is it? I'm extremely busy. Di suatu malam, bel pintu di rumah Bill berbunyi. Rupanya di luar sudah berdiri Ricky yang berkata bahwa ia ingin membeli kembali si monyet yang telah ia jual pada Bill. Namun Bill dengan kasar menolak permintaan Ricky. So, can I have it back? Cerita beralih kembali kepada Hal dan Pete. Begitu tiba di motel, Hal langsung menghubungi Bill. Hal mengkonfrontasi Bill tentang si monyet yang telah Bill gunakan terus-menerus hingga beberapa orang tak berdosa di kota meninggal dunia. Hal meminta Bill untuk berhenti menggunakan si monyet. Ia takut akan keselamatan Pete. Bill tentu saja menolak permintaan Hal, karena tujuan akhir Bill adalah dengan terbunuhnya Hal guna membalaskan dendam kematian Lois.
Setelah menganalisa si monyet, Bill mendapat sebuah kesimpulan bahwa siapapun yang memutar si monyet dapat terselamatkan dari kutukan kematian si monyet. Dan karena Bill yang memutar si monyet, otomatis dia nggak akan bisa mati. Begitu pula dengan Hal yang merupakan kembaran dari Bill. Maka dari itu Bill memberikan pilihan pada Hal. Jika Hal ingin Pete selamat, maka Pete lah yang harus memutar si monyet terus-menerus. Sampai akhirnya Hal tertimpa kutukan si monyet. Call me back when you made your decision. Ketakutan akan kematian yang mungkin saja bisa menimpa Pete, satu-satunya jalan yang Hal tahu adalah menjauhkan dirinya dari Pete. Hal memaksa untuk memulangkan Pete pada ibunya. Di sisi lain, Pete begitu ingin dekat dengan Hal. Ia merasa heran dengan Hal yang selalu menjauhkan dirinya dari Pete. Jika Hal sangat membenci perannya sebagai ayah, seharusnya dia nggak memiliki anak sedari awal. Mendengar kepedihan yang terlontar dari mulut Pete membuat Hal luluh dan mulai berkata jujur bahwa bukannya ia nggak mau menjadi figur seorang ayah bagi Pete. Ia cuma nggak mau Pete terluka karena Hal membawa serta kutukan kematian di hidupnya hingga ia harus menjauhkan Pete dari kehidupannya. It's the motherfucking police! Shut up! Shut up and hands up! Rupanya itu Ricky yang menyamar menjadi seorang polisi. Ia memakai seragam bekas ayahnya dan membawa serta sebuah pistol. Ricky menodongkan senjatanya pada Hal dan meminta mereka untuk pergi bersama menuju rumah Bill. Tepat di depan rumah Bill, Ricky menyuruh Pete masuk ke dalam dan mengambil si monyet. Sementara ia dan Hal menunggu di dalam mobil. Hal sempat menolak perintah Ricky, namun Ricky terus mengancam akan membunuh mereka berdua jika Pete tak menurutinya. Pete merasa heran mengapa si monyet sangat penting hingga membuat Ricky berbuat nekat dan membuat Hal menjauhi dirinya. Hal tak menjawab secara detail, ia hanya memperingatkan Pete agar jangan pernah memutar kunci di bagian belakang si monyet. Don't turn the key in the monkey's back. Pete lalu turun dari mobil dan menyelinap masuk ke rumah Bill lewat pintu yang biasa dilalui hewan peliharaan tepat seperti yang dijelaskan oleh Ricky. Setelah berada di dalam rumah Bill, Pete menemukan bahwa di dalam rumah itu terpasang banyak sekali jebakan mematikan. Ia hampir saja terkena salah satu jebakannya Bill. Uncle Bill? Pete akhirnya bertemu dengan Bill dan si monyet. Bill mencoba memancing Pete untuk memutar kunci si monyet dengan berkata bahwa si monyet itu merupakan warisan turun-temurun dari ayah Bill dan Hal, dan kini akan Bill wariskan kepada Pete. Pete pun memutar kunci si monyet, lalu si monyet mulai menyeringai dan mengangkat stick drumnya. Is it working? Di dalam mobil, Ricky tak sengaja menembakkan senjatanya saat menggaruk kepalanya yang gatal. Tak disangka ternyata peluru menembak ke sebuah sarang lebah tepat di pohon di atas mobil yang Hal dan Ricky tumpangi. Hal lalu beranjak keluar dari mobil dan menggedor pintu rumah Bill. Mengetahui bahwa Hal ternyata masih hidup walaupun Pete telah memutar kunci si monyet, Bill menjadi sangat murka. Ia merebut kembali si monyet dari tangan Pete dan memaksa si monyet untuk menabuh drumnya sekali lagi. Tak disangka-sangka ternyata si monyet mau menabuh drumnya. Beberapa kecelakaan pun mulai terjadi di kota. Hal akhirnya tiba di tempat Bill berada dan bertanya pada Bill mengapa ia melakukan semua kekacauan ini. Bill lalu menjawab bahwa semua yang ia lakukan karena Hal telah membunuh ibu mereka, Lois. Hal meminta maaf akan semua yang telah terjadi. Tak ada sehari pun ia jalani tanpa merasakan perasaan bersalah. Ia berharap bisa mengulang semua, tapi itu tak mungkin.
Ia pun merasakan kesedihan yang sama seperti yang Bill rasakan karena Lois toh juga adalah ibunya. Tapi begitulah hidup, setiap orang akan mati pada akhirnya. Dengan pemikiran itu, Hal mampu menjalani hari-harinya. Bill pun seharusnya bisa seperti itu. I wish we could have been there for each other. Brothers again. Akhirnya Bill dan Hal setuju untuk berbaikan. Hal mengajak Bill untuk turut serta dalam perjalanannya bersama dengan Pete. Namun tiba-tiba beberapa jebakan yang dipasang di rumah bereaksi dan berujung membunuh Bill. Hal dan Pete melanjutkan perjalanan mereka di kota yang dipenuhi dengan kematian yang diakibatkan oleh si monyet. Di persimpangan jalan mereka berpapasan dengan malaikat maut yang berwujudkan penunggang kuda. Hal sempat bertatap mata dengannya, namun sang malaikat maut bergerak melintasi mobil yang mereka tumpangi, seolah memberi isyarat bahwa bukan Hal dan Pete lah yang akan ia jemput. Hey, I just got an idea of what we should do right now. Dancing? Yeah. Pete dan Hal melaju pergi meninggalkan kota itu bersama dengan si monyet. Dan cerita pun diakhiri dengan satu tragedi naas yang terjadi pada para pemandu sorak yang terpenggal kepalanya. Well, seperti Mamang Oscar Wilde bilang, kalau beberapa orang menciptakan kebahagiaan kemanapun dia pergi, sementara orang yang lain menciptakan kebahagiaan setiap kali dia pergi. Mimin harap kehadiran Mimin bisa memberi sedikit kebahagiaan buat MC geng semua ya. Mimin pamit undur diri, see you on the next video. Dah.